Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di Dionly Channel. Sekarang kita ditemenin sama Bebeng guys. Halo guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, Bebengnya kita taruh ya. Dia cuma bantu opening doang kok. Oke guys, malam ini saya akan bahas 5 hal yang paling banyak menjadi penyebab kucing mati. 5 hal penyebab kematian kucing gitu ya. Jadi ini yang paling umum aja, yang paling sering terjadi dan paling banyak aja gitu ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan di share juga. Siapa tahu ada teman-teman kita di luar sana yang nggak tahu channel ini tapi butuh informasi di channel ini gitu ya. Oke, kita langsung aja ke poinnya. Yang pertama adalah virus Panleukopenia atau virus distemper gitu ya. Nah, ini adalah virus paling mematikan di kucing. Bahkan virus ini juga paling mematikan di anjing gitu guys ya. Virus ini adalah virus parvo anjing tipe 2 yang pernah saya bahas di video soal pengobatan virus Panleukopenia atau distemper. Yang belum nonton videonya silahkan simak aja di video satu ini, karena di sana saya udah rinciin penyebab, gejala, dan cara penanganan atau treatment pengobatannya. Bahkan saya juga ada video yang ini adalah video saya pengobatan virus distemper dari kucingnya mulai kena sampai kucingnya sembuh dan sehat kembali gitu ya, dengan treatment sendiri di rumah gitu ya. Jadi walaupun virus ini adalah virus yang paling mematikan, dan bahkan mereka bilang virus ini hanya memberi kesempatan hidup 10% bagi kucing yang udah terkena virus ini, tapi tenang aja guys, virus ini sebenarnya menurut saya bisa diobatin, bisa kita lawan gitu ya, asal treatmentnya cepat, tepat, dan intensif. Jadi harus intensif banget treatmentnya 24 jam, dan obat-obatan, pengobatan semuanya harus tepat sasaran gitu ya. Jadi karena virus ini menularnya sangat cepat, wabahnya juga sangat cepat, dan virus ini menyerang pencernaan kucing, jadi membuat kucing menjadi diare, muntah, lesu, lemes, lunglai, juga bisa membuat kucing menjadi lumpuh gitu ya. Jadi virus ini sangat berbahaya guys ya. Yang kedua adalah virus kalisi atau kalisivirus. Virus ini juga virus yang sangat mematikan dan sangat umum ditemukan di kucing, dan virus ini juga mewabahnya juga sangat cepat guys. Biasanya kalau udah satu kena, yang lain juga kena gitu ya. Nah, virus kalisi ini dia menyerang sistem pernapasan, jadi ke atas gitu ya. Gejalanya kucing ini menjadi demam, flu, sesak napas, matanya juga berair dan berliur gitu ya. Kucing juga akan sering muntah-muntah gitu ya. Dan satu gejala yang paling membedakan dengan virus lain, kalau virus kalisi ini dia ada sariawan atau ulcer itu di sekitaran mulut ya, di lidah, di bibir, atau di gusi begitu ya. Biasanya di lidah sih ada sariawan yang bintik-bintik begitu gitu ya kalau kalisi ya. Sama dengan Panleukopenia tadi, sebenarnya penularan virus ini juga melalui cairan tubuh kucing, baik itu dari fesesnya, urinnya, dari air liurnya, darah, dan lain sebagainya. Baik itu tersentuh secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui perantara benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh si kucing yang sudah kena virus gitu ya. Jadi kucing yang sehat nih, walaupun dia nggak bersentuhan langsung sama si kucing yang kena virus, tapi kalau mereka itu bersentuhan barang yang udah terkontaminasi dari cairan tubuh si kucing yang kena virus, kucing yang sehat bisa tertular begitu ya. Jadi kalau misalkan kucing yang sudah terkena virus ini sebaiknya dipisahkan dari kucing-kucing yang masih sehat kayak gitu ya. Virus ini juga mematikan, namun cenderung lebih sedikit lambat dibanding dengan virus si Panleukopenia tadi. Berdasarkan pengalaman saya seperti itu ya. Jadi nggak seinstan si virus Panleukopenia tadi. Kalau virus Panleukopenia itu dia bener-bener begitu kena tuh langsung kayak tepar begitu ya. Tapi kalau virus kalisi ini biasanya masih ada kayak perlahan murung, mulai lemes, demam, nggak mau makan gitu ya. Lama-lama timbul lah itu gejala-gejalanya. Dan untuk pengobatan virus ini menurut saya peluang sembuhnya juga cukup besar, lebih besar dari virus Panleukopenia tadi, asal treatmentnya cepat, tepat, dan intensif juga gitu ya. Dan untuk pengobatan, treatment, dan informasi komplit soal virus ini, virus kalisi ini, silahkan kalian simak aja video yang satu ini. Di sini saya udah jelasin semuanya, treatmentnya versi saya. Kalau ada yang mau ngikutin silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Silahkan simak di video itu. Di sana saya udah jelasin rinci, saya pakai obat apa, saya treatmentnya seperti apa gitu ya. Terus yang ketiga, hal yang paling mematikan untuk kucing adalah bakteri. Bakteri ini beda dengan virus ya. Misalkan bakterinya ada di usus, maka kucingnya jadi sakit perut, mencret begitu ya. Ada di luka, ada di mata, ada di mulut gitu ya, atau di telinga gitu, maka jadilah infeksi begitu ya. Nah, kalau bakteri ini juga bahaya guys. Jadi bakteri ini banyak jenisnya, E. coli dan lain sebagainya gitu ya. Bakteri-bakteri yang bisa membuat mereka itu keracunan istilahnya gitu ya. Gejalanya itu biasanya kalau kucing yang terkena keracunan bakteri jahat ini, biasanya mereka itu akan muntah-muntah, mereka juga akan mencret parah, mereka juga bisa lemes gitu ya, mereka kayak pucat begitu ya. Dan bakteri ini bisa berasal dari makanan yang tidak bersih, makanan yang tidak segar gitu ya, atau juga bisa dari air yang kurang sehat, air yang kurang layak minum begitu ya. Juga bisa dengan lingkungan yang kotor gitu ya. Kucing saya nih pernah nih hampir nggak ketolong semuanya gara-gara saya kasih ayam rebus tapi ayamnya itu kurang segar. Dan akhirnya kucing saya itu jadi diare, semalaman diare sampai kayak udah lemes gitu ya. Untuk obat-obat diare kalian bisa simak di video yang satu ini gitu ya. Ini dulu kucing saya itu sembuhnya saya pakai
Pet Diarrhea Metronidazole. Ini produk yang ini saya pakai obat ini gitu ya. Nanti linknya saya tulis di deskripsi ya sama di komen ya. Untuk menurut saya obat ini ampuh untuk diare penyebabnya bakteri ataupun virus juga bisa gitu, yang parah banget gitu, yang intens banget diarenya. Obat ini cukup recommended gitu ya. Jadi hati-hati untuk memberikan makanan, minuman dan lain sebagainya ke kucing kita. Jaga juga kebersihannya, jangan sampai mereka terkena bakteri gitu ya. Yang keempat nih, penyebab utama kematian kucing menurut saya pribadi adalah cacing. Jadi cacingan ini bukan hal sepele bagi kucing, apalagi untuk kucing-kucing yang masih kecil atau kittens ya, karena mereka juga secara daya tahan tubuh juga belum bagus gitu ya, masih lemah gitu ya. Nah, cacing ini berbahaya, bahkan bisa mematikan gitu ya, kalau tidak ditanggulangi atau tidak diobati gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang kucingnya udah ada gejala-gejala cacingan seperti mencret, muntah, keluar cacing, atau ada larva cacing, atau ada induk cacingnya yang keluar gitu ya, sebaiknya langsung dikasih obat cacing. Gejalanya juga selain muntah, mencret, dan lemes tadi, kucing juga jadi pucat gitu ya. Biasanya juga si selaput mata putih bagian dalamnya itu lebih melebar, jadi lebih menutupi si bola matanya gitu ya, cenderung begitu, dan matanya tidak terbuka sempurna gitu ya. Itu juga gejala cacingan gitu ya. Dan yang pasti kalau misalkan udah di pupnya atau di muntahnya ada cacing atau larva cacing, udah pasti itu cacingan, nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Langsung aja kasih obat cacing. Kalau obat cacing biasanya saya pakai Combantrin untuk kucing yang usianya belum 1,5 bulan gitu ya. Untuk soal Combantrin, dosis, cara pakai dan lain sebagainya, versi saya silahkan simak di video satu ini. Dan untuk kucing yang udah di atas 1,5 bulan, biasanya saya langsung kasih Drontalcat, karena Drontalcat ini memang obat cacing yang paling umum dan paling ampuh menurut saya ya. Karena ada 3 jenis cacing yang biasanya menjadi parasit di tubuh kucing: cacing pita, cacing gelang, dan cacing tambang. Nah, si cacing pita ini ampuhnya dengan Drontalcat ya. Untuk video soal obat cacing Drontal silahkan kalian simak video yang satu ini gitu ya. Terus yang kelima, hal utama yang paling sering membunuh kucing menurut saya pribadi adalah virus Rhino. Nah, virus Rhino ini sebenarnya hampir mirip dengan virus kalisi tadi. Saya sendiri belum pernah bahas soal virus ini. Virus ini nggak sepopuler virus kalisi, namun virus ini juga banyak tersebar, dan virus ini juga menularnya cepat, mewabahnya cepat gitu dari satu kucing ke kucing lain. Cara penularannya juga sama gitu ya. Virus Rhino ini biasanya dia juga menyerang sistem pernapasan yang membuat kucing itu terlihat seperti flu gitu ya, pilek begitu ya, terus mata berair, mempet, berliur gitu ya, hidungnya kadang ingusan begitu ya, kucingnya juga akan demam dan cenderung kadang ada sesak nafasnya gitu. Mirip dengan virus kalisi, namun yang paling mencolok perbedaannya adalah virus Rhino ini dia nggak ada sariawan atau ulcer gitu ya. Kalau virus kalisi tadi dia ada sariawan atau ulcer. Seringkali kita ini menganggap virus itu virus kalisi atau flu gitu ya, tapi bisa aja yang menyerang adalah virus Rhino itu. Dan kucing saya dulu ada yang tertular saat dia diopname di klinik gitu, terus tertular virus Rhino di sana, dia kata dokternya, dan akhirnya kucing saya yang tadinya udah mau sembuh dari penyakit lamanya, udah mau jemput gitu, dia tertular virus Rhino itu. Gimana caranya biar kucing ini terbebas dari virus? Ya tentu saja kalau virus itu yang paling aman mengcovernya dengan rutin vaksin lengkap begitu ya. Bagi yang punya budget sebaiknya kucingnya rutin divaksin ya. Itu tadi 5 hal utama penyebab kematian kucing yang paling umum dan paling sering terjadi, dan masih banyak lagi hal-hal lain atau virus-virus lain atau penyakit-penyakit lain yang juga berbahaya bagi kucing yang bisa membunuh kucing gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, atau kalian mau berbagi soal informasi soal kucing lainnya, atau kalian mau request saya bahas apa lagi di video berikutnya, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Maaf kalau ada salah-salah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, dadah guys, dadah.